kita melihat gitu ya acara minggu lalu bahwa ada peresmian penambahan jalan tol lagi ya. Kalau kita lihat Bu Menteri Sri Mulyani bilang Pak Jokowi udah bangun 1.900 kilometer. Ini kalau misalkan di total-total artinya dari dulu sekali hingga sekarang begitu ya, ditambah pemerintahan Pak Jokowi sudah ada sekitar 2.800-an kilometer jalan tol. Yang saya mau tanyakan Pak, ini seperti apa peresmian minggu lalu dan apakah memang dampaknya sudah terasa begitu? Ya. Jadi memang kalau sampai dengan saat ini ya, itu ada 2.893 kilometer sudah beroperasi di seluruh Indonesia. Ada yang di Jawa, ada yang di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Itu adalah kondisi jalan tol beroperasi di Indonesia. Model pengusahaan jalan tol itu dibagi menjadi ruas-ruas. Keseluruhan saat ini ada 73 ruas jalan tol di Indonesia yang ditangani oleh 52 badan usaha jalan tol. Nah, tentu layanan jalan tol yang dioperasikan oleh badan usaha jalan tol ini berkolaborasi dengan pihak pemerintah yang dalam model bisnis jalan tol adalah di bawah Kementerian PUPR. Nah, kalau ditanya terkait dengan apakah dampaknya sudah terasa kan gitu kan? Nah, saya selalu melihat dari dua perspektif. Yang pertama, dulu konektivitas infrastruktur publik yang terkait dengan jalan memang kita mengalami kesenjangan. Ya, teman-teman mengalami sangat menyadari ketika ada krisis ekonomi 98 dan sebagainya, pembangunan infrastruktur publik itu agak terhambat. Nah, ketika di periode kepemimpinan Pak Jokowi, itu yang tadi disampaikan oleh Bu Sri Mulyani, ada penambahan kilometer terbangun yang cukup signifikan. Nah, itu menambah dukungan atas konektivitas antar wilayah. Nah, jadi kalau ditanya mobilisasi masyarakat, mobilisasi logistik, ini saat ini sudah mulai terbangun. Contohnya, ya, ketika Transjawa beroperasi, tentu mobilitas masyarakat baik dari Jakarta maupun dari wilayah timur dari Surabaya saat ini sudah mulai terbangun. Ya, nah yang aspek yang kedua dampak dari pembangunan infrastruktur jalan tol adalah adanya peluang untuk memberikan opportunity investasi baru. Ya. Kenapa? Karena seperti disadari, dulu awalnya pembangunan infrastruktur selalu mengandalkan APBN. Ya. Nah, sekarang dengan model pengusahaan jalan tol, pemerintah memberikan opportunity kepada investor untuk ikut berpartisipasi. Nah, ini saya kira salah satu dampak juga yang direspon oleh market, direspon oleh investor, model pengusahaan jalan tol ini sehingga beberapa ruas-ruas baru ditawarkan kepada investor supaya bisa ikut membangun konektivitas baru di industri jalan tol. Baik, artinya memang asosiasi menilai zaman saat ini begitu ya agak lebih memudahkan untuk swasta masuk untuk bisa lebih mengintegrasikan lagi jalan-jalan tol di Indonesia begitu ya Pak? Jadi kalau kita melihat ke model bisnisnya, yang saya sebut tadi adalah model pengusahaan jalan tol. Nah, itu ada beberapa skema. Yang pertama adalah murni dari investor. Dengan nantinya tadi sumber pembiayaannya bisa menggunakan equity, bisa menggunakan sebagian pinjaman, tetapi tidak menggunakan anggaran pemerintah atau tidak menggunakan APBN. Nah, model yang lain adalah di beberapa ruas perlu dukungan pemerintah. Nah, itu yang kita sebut dengan model hibrid. Jadi sebagian pendanaannya menggunakan investor, sebagian lagi didukung oleh APBN pemerintah. Nah, contohnya sekarang di Trans Sumatera, pemerintah menugaskan PT Hutama Karya untuk menjadi developer katalis
mengkonekkan dari mulai Lampung sampai ke Aceh. Tentu itu butuh waktu. Nah, kalau semuanya mengandalkan investasi badan usaha, tentu mungkin ada beberapa kriteria bisnis yang harus dipenuhi. Nah, itulah sebabnya pemerintah dengan model kemitraan bersama-sama melakukan. Ya, saya kira saat ini bukan zamannya lagi harus sendirian. Model saat ini kita sebutnya adalah kolaborasi. Bersinergi. Jadi, ya. Bersinergi. Pemerintah, swasta, dan badan usaha, mungkin BUMN dan sebagainya. Baik, Pak Kris, ini menarik ya. Sejauh ini sudah ada 2.800-an sekian lah tadi Anda katakan. Tapi kalau misalkan kita lihat begitu ya, dari ribuan kilometer yang sudah dibangun, sebenarnya bagaimana sih kualitasnya dari segi konstruksi, lalu juga dari segi lokasi tol tersebut? Ya, saya membaginya biasanya. Ini mengacu kepada referensi development plan-nya Kementerian PUPR. Jalan tol itu adalah alternatif jalan. Ya. Nah, ketika alternatif jalan itu diperlukan, nah biasanya ada yang bersifat backbone atau istilahnya long haul menghubungkan wilayah tertentu sampai ke ujung tertentu. Nah, konkretnya Trans Jawa, ya kan? Lalu yang kedua Trans Sumatera. Mungkin nanti akan ada lagi development plan Trans Sulawesi, Trans Kalimantan. Nah, ini adalah backbone dari jaringan jalan. Nah, jadi kalau membicarakan lokasinya, tentu jalan tol harusnya menghubungkan wilayah-wilayah sebagai backbone-nya. Gitu ya. Nah, kalau terkait dengan kualitas, tentu ya. PUPR sebagai institusi yang memberikan guidance standar teknis, dia sudah menciptakan sebuah mekanisme standar dan kriteria teknikal. Dan saya yakin teman-teman semua yang melakukan development di bidang jalan tol, itu pasti comply dengan itu. Harusnya tidak perlu khawatir dengan standar teknikalnya. Jadi yang pertama adalah konektivitas backbone-nya, lalu yang kedua kualitasnya pun sudah sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Jadi, gitu, Safira. Baik, jadi artinya memang harusnya tidak ada jalan-jalan rusak yang kita temui lagi ya di jalan tol ya Pak Kris ya? Harusnya standar itu, tentu di bidang operasi, ya kan, karena mungkin tadi cuaca dan sebagainya. Tapi kita sudah memiliki yang disebut dengan standar pelayanan minimum, including tadi perbaikan-perbaikan yang perlu kita lakukan. Nah, harapan kita standar pelayanan ini akan menjadi sebuah kriteria untuk bagaimana kita melayani publik, khususnya di layanan jalan tol sekarang dan ke depan.